Pada video kali ini membahas tentang budidaya ikan koi media terpal. Oh guys, beberapa alternatif mengapa budidaya ikan koi banyak peminatnya. Itu karena jenis ikan ini di samping indah, berwarna-warni juga banyak jenisnya. Dengan perkembangan breeding, baik di negara asalnya atau di Indonesia menghasilkan jenis baru yang sangat indah untuk dipandang mata. Kembali ke topik pembahasan kali ini adalah budidaya ikan koi dengan media terpal. Di video ke-1 dan ke-2 sudah dibahas tentang persiapan lahan dan pemasangan terpal. Tinggal sekarang adalah tes apakah kolam terpalnya bocor atau tidak. Pengetesan ini penting dilakukan, karena bila ada kebocoran bisa diatasi dari sekarang. Sebetulnya apa saja sih yang harus dipersiapkan pada tahapan ini? Tahapan ini diantaranya yang pertama dipastikan saluran pembuangan berfungsi dengan baik. Oh ya guys, untuk paralon pembuangan ini disarankan untuk memakai paralon yang diameternya besar, misalnya seperti yang saya pakai 3 inci lebih besar paralon untuk pembuangan akan lebih baik. Mengapa harus besar paralon pembuangannya ini? Dikandung maksud agar air dari tengah kolam ke chamber 1 dan 2 berjalan lancar. Mungkin ada yang bertanya apa bisa menggunakan paralon yang lebih kecil untuk pembuangan. Jawabannya ya bisa saja, tetapi perlu diperhatikan adalah kalau memakai paralon yang kecil, potensi mampet lebih besar, karena lama-kelamaan paralon akan ditumbuhi berbagai lumut, juga ada siput dan kotoran pembuangan pakan yang tidak termakan, atau tersedot arus akan mampet di paralon yang ukurannya kecil. Dibutuhkan pembersihan yang sering dan berkala. Beda dengan yang paralon yang diameternya besar tidak akan menghambat kotoran atau lumut yang timbul. Satu hal yang sering terjadi kenapa mampet ini bisa dilihat di chamber 1 ya. Di chamber ini kita harus selalu membersihkan medianya. Oh ya, di chamber 1 ini medianya bermacam-macam, ada yang menggunakan sikat, ada yang menggunakan jaring nelalia, atau ada juga yang menggunakan medianya batu apung, di atasnya ada kerang. Dari chamber 1 ke chamber 2 dialirkan dari bawah lalu ke atas, agar kotoran bisa mengendap di dasar dan air bersih dari atas langsung ke kolam. Pembahasan pipa pembuangan sudah saya sampaikan, selanjutnya adalah untuk pengaturan pompa dan saluran air baik arus bawah ataupun atas. Ada pertanyaan dari subscriber saya, kenapa bangko untuk chambernya hanya menggunakan 2 chamber? Popo ya G, saya sampaikan untuk kolam di video ini dikhususkan untuk breeding atau pemijahan. Saya sampaikan di sini bahwa pemijahan ikan koi di media terpal ini membutuhkan paling telat 10 hari tapi biasanya 7 hari. Dengan urutannya sebagai berikut: di hari pertama indukan betina dimasukkan ke kolam pada pagi hari dan indukan jantan dimasukkan ke kolam sore harinya. Mengenai berapa perbandingan ikan betina dan jantan untuk pemijahan akan disampaikan di video berikutnya. Pemijahan ikan koi berlangsung pada malam hari dan menjelang pagi hari. Mengenai tutorial setelah indukan koi mijah akan disampaikan pada video selanjutnya. Di beberapa kondisi dan tempat mungkin berbeda. Pemijahan secara alami ini berlangsung 1 malam. Tapi dari beberapa subscriber yang menghubungi saya lewat WA, kenapa ya koinya tidak mijah walau sudah 2 hari? Apa penyebabnya kenapa koi saya tidak mijah? Penjelasan mengenai hal itu akan saya bahas pada video selanjutnya, tunggu saja ya geng. Pemijahan ada yang baru 2 hari sudah bejar, atau sudah menjadi burayak. Nah, proses menjadi burayak biasanya 5 hari, hampir semua telur sudah menetas, atau bila memungkinkan silahkan ditunggu sampai 1 minggu. Di kondisi burayak umur 5 hari atau 7 hari kakaban harus sudah diangkat ya guys. Untuk tutorial setelah kakaban diangkat akan saya bahas pada video selanjutnya. Penentuan kolam pembesaran di tahapan ini harus ditentukan apa mau di kolam sawah atau di kolam terpal. Intinya kolam bekas pemijahan harus segera disterilkan kembali. Nah, inilah alasan kenapa chambernya menggunakan 2 chamber. Beda lagi kalau di kolam pembesaran ini chamber harus mencapai 3/4-nya luas kolam. Ya, minimal 6 chamber. Tentu dengan media yang harus dipersiapkan agar air sampai di kolam jernih dan sehat. Mengenai keterangan apa saja yang ada di chamber 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Akan saya bahas di video selanjutnya. Mohon bersabar ya guys. Kembali ke kondisi burayak sudah berumur 5-7 hari harus segera dipindahkan ke kolam pembesaran. Kolam seperti apa saja yang bisa dijadikan kolam pembesaran akan dibahas di video selanjutnya.
Kalau tadi sudah dibahas mengenai paralon untuk pembuangan, kini saya akan bahas tentang paralon untuk air masuk. Air masuk di sini ada dua jalur, yaitu jalur pertama untuk air masuk yang dari atas atau pancuran, bila memungkinkan airnya agak besar masuknya. Ini tergantung dengan pompa yang kita gunakan, semakin besar pompa yang digunakan pengeluaran air juga akan besar pula. Tapi perlu diingat di sini kalau kondisi burayak berumur 7 hari sampai usia 20 hari jangan sekali-kali memakai pompa yang besar. Karena burayak akan tersedot dan menempel di saringan hingga akhirnya mati. Pemasukan air yang kedua ini masuknya dari bawah kolam. Atau dengan kata lain arus bawah. Arus bawah berfungsi untuk memutar air yang ada di dasar kolam. Itu saja pada kesempatan ini, sampai jumpa di video selanjutnya.